bangun pagi jam 4, udah selesai subuh, baru berangkat ke hutan. Dah berangkat ke hutan jam 6 pagi, pulang ke rumah jam 4 sore. Tiap hari jalan-jalan tu. Cari segala sayur, segala kayu bakar, segala rotan, segala bomban tu. Untuk bikin cari uang tu lah aja. Jadi seluruh penduduk desa ini tetap mengalir dari hutan. Yang pertama, mereka tuh bertani. Bertani tetap dari hutan. Mereka tuh bikin pondok, ngambil kayu, ngambil apa semua di hutan. Ngambil rotan, ngambil ke hutan. Jadi semuanya kami, kalaupun kami apapun mata pencarian di sini, semua ke hutan. Terkecuali kami tidak ngambil ke hutan, misal seperti garam kami tidak bisa buat. Pasal beli ke toko ataupun ngambil ke kota. Kalau bisnis bangunan misalnya paling-paling semen. Pokoknya 99% kami ini semua berusaha tetap di dalam hutan. Karena sumber uang yang kami dapat tidak ada dari mana-mana, tetap dari hutan. Semenjak Kementerian Kehutanan mengeluarkan peraturan tentang perhutanan sosial atau hutan adat pada tahun 2008, maka tersosialisasi beberapa daerah-daerah di Kalbar itu baru mendapatkan informasi itu pada tahun 2010 tentang hutan desa. Maka kami coba mensosialisasikan apa itu hutan desa dan bagaimana tata cara pengusulannya. Pada tahun 2012 kita coba susun usulannya itu bersamaan dengan juga. Lalu di Sriwangi pada tahun yang sama sekitar tahun 2012 juga coba mengusulkan untuk mengikuti program hutan desa di daerah sekitar kawasan Sungai Batang Tahu. Untuk di desa Nangajemah juga pada tahun yang sama mengusulkan hutan desa di kawasan hutan lindung dan sebagian hutan produksi di daerah kawasan daerah Nyuai. Untuk di desa Nangayen pada tahun yang sama juga coba mengusulkan kawasan-kawasan di daerah perbukitan mereka dari Bukit Tangkin sampai di daerah hutan tutupan. Pada tahun 2014 maka yang keluar PAK-nya itu adalah Desa Tanjung, Desa Sriwangi dan Desa Nangajemah. Desa Nangayen waktu itu masih belum keluar PAK-nya karena masih ada tumpang tindih penggunaan dengan area lain kawasan hutannya. Kita sampai saat ini lagi masih berjuang dalam proses untuk mendapatkan hak pengakuan untuk hutan desa di Desa Nangayen ini. Banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa kami sangat-sangat mempertahankan hutan desa yang ada di Desa Nangayen. Pertama, hutan desa di Nangayen itu adalah merupakan sumber air untuk kehidupan masyarakat dalam bentuk pertanian maupun air bersih. Lanjutan dari 2012 hingga masuknya program MCA ini lewat konsorsium aliansi organik, kita akan membantu penyusunan rencana pengelolaan itu. Salah satu bahan untuk rencana pengelolaan itu adalah survei potensi. Jadi setiap hutan desa itu kita dilakukan survei potensinya apa, tentulah setiap hutan desa mempunyai tidak sama potensi. Yang bisa di Desa Tanjung, potensi yang bisa dikembangkan adalah pengembangan air, jasa lingkungan air itu bisa dikemas jadi air kemasan atau air galonan. Lalu pengembangan untuk jadi ekowisata. Khusus untuk Desa Sriwangi kita ngelihat dari hasil survei dan kemungkinan bisa dikembangkan adalah pengembangan produk-produk berbahan baku dari bambu. Untuk Desa Nangajemah kita masih dalam tahap penghitungan karena masih dicarikan yang pas itu apa. Setelah potensi itu diketahui maka disusun rencananya, di dalam rencana pengelolaan itu maka akan dikembangkan produk-produknya. Di dalam peraturan kementerian untuk mengembangkan produk itu harus ada lembaga ekonomi. Maka setiap desa-desa yang sudah mendapatkan hutan desa dibentuklah lembaga ekonomi berupa koperasi. Jadi antara koperasi dan lembaga pengelola hutan desa itu bekerja sama. Lembaga hutan desa itu menjaga kawasannya dan mengembangkan produknya. Yang memasarkan adalah koperasi.
masyarakat di sini cukup akrab kehidupannya dengan bambu sendiri. Dari mulai lahir sampai menjelang meninggal pun juga banyak bersinggungan dengan bambu. Bambu dinilai masyarakat Kalimantan itu belum cukup mempunyai nilai ekonomis. Bahkan beranggapan bahwa bambu itu gulma, tanaman yang mengganggu. Kita coba untuk mengenalkan bambu, bahwa bambu ketika ada bentuk treatment khusus, artinya pemberlakuan khusus dan diolah secara khusus, itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kita coba untuk mengolah bambu dari semula yang tidak ada nilai ekonomisnya, kita upayakan untuk ada nilai ekonomis di situ. Jadi dengan adanya bambu, sekarang ini kan udah ada kan bambu yang udah seperti yang dapat perlihatkan di workshop itu kan ada dilihatkan semua. Di situ manfaatnya bambu bisa dipakai untuk bikin rumah. Karyawan di sini kan bisa bekerja. Ada penghasilan bekerja. Misalnya seperti bambu, dijual ke sini kan ada harga. Sepaling tidak mengurang angka pengangguran yang ada di desa. Jadi Tengkawang ini memang dilindungi dari awal, dari nenek itu memang dilindungi. Tengkawang ini karena bisa menghasilkan lemak. Nah, setelah itu pertama awal tuh belum dijual, bikin lemak untuk makanan keluarga tuh. Jadi satu pokok batang ini bisa menghasilkan 200 kilo per batang. Nah, sedangkan 1 kilo mentah tuh cuma hanya 1000 kilo. Jadi kalau kita dibawa ke rumah tuh kadang-kadang ratusan kilo, berapa ratusan kilo tuh mau kita asapkan. Setelah diasapkan, kita keringkan, bisa dijual tuh paling mahal tuh 4.000 dulu tuh. Nah, habis itu harganya kurang memuaskan karena sakitnya. Kita capek ke hutan tuh ngambilnya. Kalau akan datang mudah-mudahan bisa meningkat lagi. Dan setelah itu koperasi ingin akan datang tuh akan menjual lemak. Karena lemak tuh harga mungkin lebih tinggi. Kalau yang risalah itu diasap tuh 5 kilo. Tapi kalau kita bikin lemak tuh bisa 5 kilo jadikan 1 kilo lemak. 1 kilo lemak tuh, sedangkan 1 kilo lemak tuh menjadi 1.000 sampai 125.000 per kilo yang udah kami jual. Karena kami mendampingi 5 desa itu bagaimana mengkonekkan antar desa itu. Misalkan karena di Nangayen itu akan mengembangkan berbasis Tengkawang. Kalau di desa Tanjung ini pas ada panen buah Tengkawang, maka mereka akan menjualnya di sana juga akan mengolahnya. Jadi itu. Kalaupun di Nangayen itu lagi banyak akan panen bambu, mereka akan jual ke Sriwangi, maka di sana produknya diolah. Begitu juga sebaliknya, saling mendukung lah, saling terjadi koneksi. Jadi bukan saling tidak masing-masing gitu. Walaupun tadi setiap desa punya produk unggulan masing-masing. Kebiasaan masyarakat Desa Nangayen, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat selama ini telah melakukan budidaya padi di lahan basah dan di ladang dengan konvensional. Untuk budidaya padi di ladang, mereka cenderung merusak hutan. Setelah program konsorsium AOI masuk, warga masyarakat Desa Nangayen diarahkan untuk melakukan pertanian berkelanjutan ke arah organik. Masyarakat Desa Nangayen telah mampu melakukan budidaya padi organik di lahan basah, juga telah mampu membuat pupuk kompos sendiri, juga mampu membuat pestisida nabati. Kami mau bikin pupuk organik. Kalau kita beli di toko tuh kan mahal. Harganya 1 liter tuh hampir 70.000. Kalau kita bikin sendiri kan kalau 70.000 tuh paling kita kalau bikin tuh 15 liter memerlukan uang sekitar 50.000. Jadi kan tidak banyak, kan udah mengurangi kan harga tuh. Bahan-bahannya kita ambil tuh dari hutan kita, desa kita kan tidak perlu ambil ke desa orang lain, ke hutan orang lain. Cari-cari sekitar sawah kita kan.
Kita bikin yang kini kebun hortikultura tuh, kalau banyak kita jual, kalau sedikit itu untuk dimakan kita sehari-hari, bagi-bagi sama teman-teman. Konsorsium memfasilitasi beberapa infrastruktur pembangunan seperti bangunan lumbung padi dan rumah kompos, kemudian ada juga kandang komunal beserta sapinya. Kandang komunal beserta sapinya itu hasil ternak seperti urinnya, kemudian kotorannya itu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos juga pestisida nabati. Adanya fasilitas lumbung padi dan lantai jemur harapannya semua padi organik yang telah dipanen itu dapat disimpan, kemudian dijemur pada satu areal yang sama sehingga tidak tercampur dengan komoditi atau produk padi non-organik. Yang tidak bisa kami kelola, yang menjadi menurut hemat kami bisa dijaga untuk generasi penerus, untuk anak cucu, itu kami lindung di dalam hutan desa. Tetapi yang bisa kami manfaatkan seperti rotan, itu juga kami lestarikan, separuh yang kita bisa ambil. Segala pohon-pohonan, itu kita ambil hanya sebatas untuk keperluan masyarakat, Bu. Kemudian tidak kalah penting, air. Air sangat kami jaga sekali. Air kemasan ini yang direncana kami akan menjadi peningkat ekonomi kami akan menambah nilai air ini menjadi air galon. Jadi air galon ini sungai sumbernya ini di dalam hutan desa. Di dalam hutan desa kami juga banyak hal-hal yang perlu kami jaga dan perlu kami lestarikan. Kami sudah memuat di dalam hutan desa ini sanksi-sanksi hukum pelanggaran-pelanggaran yang di dalam hutan desa. Salah satu contoh masyarakat kami ada yang nakal mencemar air kemasan, ngambil binatang-binatang yang kami larang, itu ada hukuman dan ada sanksi sesuai dengan hukum adat kami yang ada di Desa Tanjung. Situasi Desa Tanjung, koperasi berdiri tahun 2012 dan bergerak di bidang sembako. Koperasi bergerak di bidang sembako itu harganya lebih murah daripada warung-warung yang ada di Desa Tanjung. Kedepannya koperasi akan bekerja sama dan akan ada air kemasan demi membantu ekonomi masyarakat di Desa Tanjung. Program ini penting untuk membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola hutan secara berkelanjutan. Berarti bagaimana mendorong masyarakat sekitar hutan memanfaatkan hasil-hasil hutan bukan kayu. Setelah 2 tahun berjalan, kita bisa melihat masyarakat di sana mulai bisa mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, bukan kayu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat ini sesungguhnya upaya-upaya konkret di dalam melestarikan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa merusak. Upaya-upaya inilah yang harus ditangkap baik oleh pemerintah daerah maupun oleh kalangan swasta, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sungguh real bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.